Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulur aing. Alhamdulillah pagi ini kita belajar konten lagi. Hari ini kita akan membahas dua sosok penting di Republik Indonesia yang diyakini sebagai waliullah, meskipun beliau memiliki jabatan yang sangat mentereng ya, sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih kepada dulur aing yang sudah mensubscribe channel ini, dan insya Allah akan menjadi amal jariah buat dulur aing. Semoga kebaikan yang dulur aing berikan pada channel ini akan terus berbuah kebaikan ya, akan terus melahirkan kebaikan, akan terus mengocorkan kebaikan, mengalirkan kebaikan kepada dulur aing semuanya. Dan bagi dulur aing yang belum mensubscribe, ya ditunggu ya, di subscribe sehingga menjadi spirit ya, dan menambah motivasi juga buat saya untuk terus berkarya dan terus memberikan pandangan-pandangan pemikiran ya, di channel ini, dan semoga bermanfaat buat pribadi saya khususnya, buat keluarga saya khususnya, dan juga buat umat dan bangsa pada umumnya. Semoga channel ini memberikan spirit baru ya, semangat baru, pandangan baru kepada semua makhluk ya, semua dulur-dulur aing yang selalu konsisten dan selalu tekun mengikuti konten di channel ini. Nah, dulur aing yang luar biasa, pagi ini kita akan membahas dua sosok ya, dua sosok Presiden Republik Indonesia yang diyakini oleh umat ya, oleh rakyat Indonesia sebagai waliullah ya. Pertama adalah Insinyur Haji Soekarno. Beliau Presiden Republik Indonesia yang pertama ya. Sosok ini memang sosok legendaris, kemudian sosok karismatik, dan sosok yang dipandang sangat luar biasa oleh rakyat ya, karena memang kisah heroik beliau yang sangat luar biasa, kemudian juga mampu memimpin bangsa Indonesia terbebas dari cengkraman penjajah ya. Walaupun kita tahu tidak hanya beliau yang memang bersama-sama berjuang, tapi memang jiwa beliau, kepemimpinan beliau itu yang sangat luar biasa, sehingga mampu menyatukan segala perbedaan, segala pertentangan, segala kelicikan yang menghadang di setiap jalan perjuangan. Dan alhamdulillah bangsa Indonesia akhirnya mampu dan berani ya memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, atas nama rakyat Indonesia. Beliau ya, Haji Insinyur Soekarno dan Haji Muhammad Hatta itu membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu saja momen ini akan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, dan juga akan tercatat dalam sejarah dunia ya. Dua sosok yang dipercaya oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkraman kaum imperialis, kaum kolonialis, dan kaum penjajah. Kita tahu saat itu memang dunia sedang mengalami cengkraman penjajahan yang sangat luar biasa ya, terutama dari dunia barat ya, yang setelah revolusi industri itu meledak, mereka mencari bahan-bahan baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan salah satu sasarannya adalah Nusantara ya, negara kita yang saat ini bernama Republik Indonesia. Karena tanah air kita ini tanah air yang sangat subur ya, yang sangat berlimpah ruah ya, segala kebutuhan masyarakat dunia ya, dari mulai air yang luar biasa, kemudian juga tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, dan juga kandungan alam yang sangat kaya raya, sehingga ini menarik ya, dan memicu negara-negara barat untuk berlomba-lomba mencari penghidupan ya di negara kita. Dan alhamdulillah dari sekian tahun perjuangan untuk membebaskan bangsa kita dari cengkraman penjajah,
akhirnya kita keluar sebagai pemenang ya. Kita keluar sebagai pemenang dan kita uh, berdiri sebagai bangsa, sebagai negara, dan hingga hari ini alhamdulillah kemerdekaan bangsa Indonesia masih kokoh ya. Kemudian masih apa kuat ya, sebagai pondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dulur aing, sosok Bung Karno ini diyakini oleh umat tidak hanya sebagai presiden memegang posisi jabatannya ya, tapi juga diyakini oleh umat ya, oleh rakyat itu sebagai seorang wali ya, karena kemampuan-kemampuan lindungi beliau yang sangat luar biasa, dan cerita-cerita dari orang-orang tua kita juga tentang beliau sangat luar biasa juga ya, dan ya inspiratif ya, kemudian juga mampu melahirkan kisah-kisah ya, kadang-kadang kisah-kisah konyol, kadang-kadang kisah-kisah heroik, kadang-kadang kisah-kisah yang inspiratif ya, tapi ya itulah beliau ya. Ada teman saya yang cerita kekuatan beliau itu adalah suara beliau di satu daerah juga bisa terdengar di daerah lain ya, sehingga ini bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan gitu. Dan alhamdulillah berkat karomahnya beliau, Indonesia mampu dipersatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini keyakinan yang tumbuh ya di masyarakat ya, di rakyat kita ya. Dan hingga hari ini masyarakat kita itu meyakini betul bahwa beliau seorang waliullah, dan kemudian juga makam beliau di Blitar itu dikunjungi ramai oleh umat ya, oleh rakyat ya. Dan ini sebuah tanda ya, tanda nyata bahwa seorang wali itu memang selalu diziarahi ya. Dan ini terbukti oleh Bung Karno, salah satu yang ramai diziarahi oleh umat dan rakyat ya. Tidak hanya satu agama ya, tapi juga lintas agama, tidak hanya satu bangsa tapi juga lintas bangsa. Karena memang sosok beliau yang sangat luar biasa ya. Meskipun beliau seorang presiden, tapi beliau adalah seorang waliullah. Dan ini sesuatu banget buat kita sebagai bangsa Indonesia ya, dipimpin oleh seorang wali yang sangat luar biasa ya. Terlepas dari apapun kekurangannya, tapi beliau adalah sosok yang memang melegenda dan sangat inspiratif buat bangsa Indonesia. Nah, sosok yang kedua yang diyakini oleh umat sebagai waliullah adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau presiden keempat Republik Indonesia ya. Kalau cerita Gus Dur ini, ya, panggilan akrab beliau itu memang sudah banyak beredar ya, dari mulai kisah jenakanya, kemudian kisah seriusnya, dan kemudian juga fakta-fakta kenyataannya gitu ya, yang banyak diceritakan oleh kolega-kolega beliau ya, walaupun dalam situasi dan kondisi yang kadang-kadang di luar nalar menurut orang-orang, tapi ternyata faktanya memang benar ya. Kita bisa lihat misalkan podcastnya Pak Luhut bin Sarpanjaitan ya, dengan Pak Profesor Mahfud MD. Di situ cerita pada waktu itu Pak Luhut sebagai dubes Indonesia di Singapura sudah disampaikan oleh Gus Dur bahwa beliau akan jadi presiden, dan Pak Luhut akan jadi menteri ya kan. Pada waktu itu kan sebagai seorang yang rasionalis ya, tentu saja akan tergagap-gagap dan tidak mudah percaya begitu saja. Tapi faktanya Gus Dur jadi presiden dan beliau jadi menteri ya. Pada waktu itu menteri perindustrian atau perdagangan ya. Dan itu fakta yang menjadi kenyataan gitu loh. Gitu. Dan banyaklah kisah-kisah yang kalau di kalangan rakyat awam itu ya tentang keluar biasaan Gus Dur ya. Ya salah satunya ya ketika Gus Dur konflik dengan Habib Rizik ya, dan di situ terlihat sekali ya Gus Dur diperlakukan secara semena-mena, tapi ya di akhir hidupnya ternyata Gus Dur memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa ya. Apa buktinya? Ya buktinya Gus Dur ya diangkat sebagai presiden ya kan gitu, dan Gus Dur kemudian ketika wafat dijari oleh ribuan umat, bahkan jutaan umat ya, yang tidak henti-hentinya ziarah ke makam beliau di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ya itu tidak pernah sepi tuh pesantren tuh, dari penjara-penjara ke makam Gus Dur ya. Gitu, saya pernah ke sana dan luar biasa ya sambutan umat di sana terhadap Gus Dur ya.
Dan ini bukti bahwa Gus Dur adalah sosok waliullah yang diyakini oleh umat ya. Dan bahkan ya hingga hari ini juga pemikiran-pemikiran Gus Dur, kemudian juga cara pandang Gus Dur, kemudian juga filosofi Gus Dur itu masih terus dipegang teguh oleh para pengikutnya ya. Tidak hanya orang Jawa tapi juga lintas daerah ya, lintas bangsa, lintas suku, lintas agama gitu loh. Dan luar biasa ya pengaruh Gus Dur di dunia internasional. Bahkan ya kalau Bung Karno itu adalah anti Israel ya, dengan tegas ya menolak berdirinya negara Israel, Gus Dur itu mampu berdialog ya, dan berani berdialog dengan Israel ya, sampai Gus Dur menerima bintang berani ya, keberanian dari Yayasan Shimon Peres. Dan ini sesuatu banget juga buat kita ya, seorang Gus Dur ya itu mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari petinggi Zionis, kemudian juga mantan Perdana Menteri, mantan Presiden ya, dari sebuah negara yang oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama itu ditolak ya, tapi Gus Dur mendapat bintang keberanian dari negara itu. Ini kan kalau kita pikir-pikir ya kontras ya, tapi ya inilah gitu loh, dua sosok ini memang luar biasa. Dan biasanya yang mampu memainkan peran-peran itu bukan orang-orang biasa ya. Itu kalau bahasa kita ya seorang wali ya, yang mampu memainkan tugas-tugas berat ya, yang diemban oleh sosok yang mendapat kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dua sosok ini memang sampai hari ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa ya di umat, di rakyat ya, sehingga sampai hari ini spiritnya tetap hidup ya, tetap hidup, kemudian semangat tetap hidup, pandangan-pandangan politiknya juga tetap hidup. Dan insya Allah sosok ini akan terus menghidupi dan memandu kita sebagai bangsa ya. Kalau Bung Karno dulu dengan spiritnya mampu menginspirasi ya bangsa Indonesia, dan kemudian juga memproklamasikan kemerdekaan negara kita, kemudian juga mampu mempertahankan, kemudian mampu membangun ya, kemudian juga sekarang menjadi negara yang disegani di kawasan ASEAN, kemudian di kawasan Asia, dan sekarang ini ya, yang terbaru adalah di dunia ya, di mana pengganti beliau, pelanjut beliau adalah Haji Prabowo Subianto, Presiden ke-8, itu mampu ya memukau dengan orasi-orasi pidatonya di mimbar-mimbar internasional, meyakinkan bahwa perlu adanya tatanan dunia baru yang penuh keadilan ya, penuh kesetaraan, sehingga terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Dan ini menurut saya tidak lepas dari inspirasi sosok Bung Karno ya gitu. Apalagi Prabowo juga dekat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan beliau mengaku ya murid Gus Dur ya. Dan ini sesuatu banget buat kita ya gitu loh. Jadi kombinasi dari Bung Karno, kemudian juga Pak Prabowo juga dekat dengan keluarga Cendana gitu kan, bahkan menjadi bagian dari keluarga Cendana. Kemudian juga beliau ditempa oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, Presiden ke-4. Dan ini luar biasa menurut saya gitu ya, sehingga melahirkan sosok Prabowo yang seperti kita lihat saat ini ya. Dan mudah-mudahan saja dua sosok ini terus menjadi inspirasi buat bangsa Indonesia, terus memandu bangsa Indonesia seperti yang diyakini juga oleh umat dan bangsa, bahwa bangsa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia ya, akan menjadi pemimpin dunia ya. Dan ini dimulai dari sosok yang kita yakini sebagai waliullah yang memiliki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah Haji Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sosok ini yang diyakini betul oleh bangsa Indonesia sebagai seorang wali. Dan mudah-mudahan karomah dari kedua orang ini akan terus menaungi kita sebagai bangsa,
akan terus membimbing kita sebagai rakyat ya, sehingga tertanam tuh di dada setiap rakyat Indonesia, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Jadi tumbuhnya jiwa-jiwa kerakyatan di pemimpin bangsa kita yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh hawa nafsu, bukan dipimpin oleh keserakahan, bukan dipimpin oleh angkara murka, tapi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Ya, ingat tuh. Jadi pemimpin kita itu harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan untuk mencapai hikmah kebijaksanaan itu, maka jiwa-jiwa kerakyatan di pemikiran pemimpin kita, di jiwa pemimpin kita itu harus tertanam bahwa dia adalah memiliki jiwa kerakyatan dan berasal dari rakyat, dan hanya yang menyadari bahwa dia berasal dari rakyat dan sedang berjuang bersama rakyat, itu akan muncul ya kepemimpinan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan mudah-mudahan saja dua sosok ini akan terus membimbing pemimpin-pemimpin penerusnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu menegakkan Pancasila sebenar-benarnya, mampu menjalankan Pancasila konsekuennya, dan juga mampu menegakkan Pancasila dengan sejujur-jujurnya. Gitu. Dan semoga kita sebagai rakyat Indonesia terus mendoakan beliau-beliau, baik yang masih hidup, yang memimpin bangsa kita, maupun yang sudah wafat, yang telah berbakti kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih dulur aing belajar konten pagi ini, dan semoga bermanfaat. Dan bagi dulur aing yang belum subscribe, monggo di subscribe ya. Semoga menjadi amal jariah buat dulur aing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.